Hi guys, welcome back to our podcast today di Carnpod Carnation Podcast. Dengan aku Kak Nui dan di sebelahku ada Kak Indra. Say hi. Halo. Kak. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah Kak Indra. Aku mau bacain CV dari Kak Indra dulu ya. Nama lengkap dari Kak Indra ini Frana Mudaim Indrayana dengan gelar SPSI MPSI. Beliau itu adalah tutor di Homeschooling Carnation dan juga pendidikannya itu S1 di program studi psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan magister psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, Kak Indra. Kak Indra kan udah jadi tutor di Homeschooling Carnation nih, Kak. Iya. Itu kira-kira dari kapan sih, Kak, jadi tutor? Saya pertama kali masuk di Homeschooling Carnation itu tahun 2019. 2019. Iya. Nah, di sana itu sebagai apa, Kak, tutornya? Di sana saya pengampu dari stimulus kelas dan juga PAI. Oke, guys. Before we start our podcast today, kita mau ngebahas tentang mental health. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, biar kita buat kontennya makin semangat. Tuh. Oke. Aku mau nanya nih Kak, ke Kak Indra. Menurut Kak Indra itu mental health itu apa? Baik, berbicara tentang mental health ya atau kesehatan mental ini, kita sedang berbicara dari bagian yang paling dalam yang ada pada diri manusia. Dimana kalau secara jasad atau secara fisik bagian ini nggak terlihat, uniknya seperti itu, tidak terlihat tetapi bisa dirasakan dan juga ini bisa menentukan terhadap kesuksesan kehidupan seseorang. Nah, layaknya dengan fisik, mental juga ternyata perlu diperhatikan. Coba kita lihat ya, kalau misalkan nih fisik kita ya, secara pola makan tidak teratur, pola istirahat tidak teratur, pola olahraga tidak teratur. Kira-kira apa yang terjadi nih Kak? Sakit, apa lagi Terus kita kecapean, apalagi. Terus ya parahnya mungkin masuk rumah sakit. Iya, jadi memang kondisi fisik kita tidak akan prima ya, tidak fit, tidak sehat. Nah, sama gitu kan, ketika mental juga tidak diperhatikan, kemudian juga banyak mengalami hal-hal ataupun permasalahan yang tidak bisa di-manage, itu juga sama akan bermasalah. Nah, kesehatan mental ini memiliki dampak yang sangat banyak terhadap kehidupan seseorang. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang tidak prima atau kurang baik gitu kan, nanti dia bermasalah dengan hal yang lainnya, karena kesehatan mental itu berkaitan dengan cara seseorang untuk bertindak, merasa, berperilaku, berpikir, berbicara, menyelesaikan masalah, kemudian juga memanage masalah, pengambilan keputusan. Nah, ini peran dari kesehatan mental sangat penting banget gitu kan, terkait dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, berkaitan dengan pengertian, kita merujuk kepada pengertian kesehatan mental dari WHO, di mana Badan Kesehatan Dunia ini mengatakan bahwa kesehatan mental adalah kondisi sejahteranya psikologi seseorang, di mana orang tersebut mampu untuk memahami dirinya sendiri, mampu mengenali kemampuan dirinya sendiri, mampu mengelola stres, mampu memanage dirinya sendiri, sehingga dia atau orang tersebut mampu berinteraksi dan beraktivitas secara normal ataupun produktif. Tuh pengertian dari kesehatan mental. Oke guys, itu tadi adalah pengertian dari kesehatan mental ya. Tadi ada pengertian dari WHO, terus juga ada pendapat dari Kak Indra sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, apa saja sih jenis-jenis gangguan kesehatan mental itu? Kesehatan mental ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan psikotik, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan non psikotik ya. Jadi kalau psikotik ini di mana penderitanya ini memiliki gangguan terhadap realita. Jadi dengan kehidupannya tentu sangat memiliki gangguan. Misalkan, jadi dia susah membedakan antara nyata dan betul. Jadi seperti ada halusinasi gitu kan, seperti mendengar bisikan tertentu, seperti melihat tertentu padahal nggak ada. Tapi orang-orang tua ya Kak, biasanya kalau misalkan di kampung mikir kalau misalkan dia kena yang psikotik itu
ini kayak ketempelan jin deh. Oke. Atau misalkan dia kenapa kesurupan kayak gitu. Iya, Itu gimana Kak? itu paradigma yang memang sudah ketinggalan ya, dan memang itu terjadi di sangat tradisional sekali orang-orang dulu, orang-orang kita yang memang mungkin tidak teredukasi tentang kesehatan mental. Jadi ada hal-hal yang seperti itu dikaitkan dengan hal yang gaib. Yang mistis. Ya, betul, yang mistis. Nah, itu yang pertama ya, psikotik. Contohnya skizofrenia, bipolar gitu kan. Kemudian juga gangguan waham. Nah, kalau yang kedua, yang non psikotik, ini lebih kepada gangguan yang berkaitan dengan perasaan dan pola pikir. Stres. Kemudian juga fobia. Kemudian juga depresi. Nah, ini lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama. Walaupun non psikotik ini juga ringan, tapi tetap kalau misalkan dibiarkan berlarut ya, Akan berdampak ya serius. dampaknya besar juga, serius juga gitu kan. Jadi memang tidak bisa didiamkan, tidak bisa kita benerakan bahwa ini yang ringan, ini yang berat. Enggak, semuanya kalau memang tidak kita segera atasi gitu kan, ya punya dampak yang serius seperti itu kan. Tadi aku dengar ada kata fobia nih Kak. Iya. Berarti kalau misalkan ada tripofobia atau misalkan fobia lain itu berarti termasuk Ya, Oh. jadi segala jenis gitu kan fobia gitu kan itu masuk ke dalam gangguan Gangguan. kesehatan mental. tapi dalam bentuk yang ringan. Ya, betul gitu kan. Dan itu memang bisa diatasi gitu kan, karena saya sendiri gitu kan sedikit demi sedikit punya awalnya dengan tripofobia gitu kan sangat geli sekali Iya. gitu ya gitu kan. Cuman itu masih ringan. Kalau tapi terbiasa udah nggak akan geli lagi gitu kan. Jadi memang prosesnya butuh proses sebenarnya untuk Dan mengobati. harus dibiasakan. Ya, betul. Jadi untuk yang fobia ini kategorinya memang ringan seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Untuk ciri-ciri seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental, ini kita bisa lihat dari 3 aspek. Jadi yang pertama adalah aspek pikiran. Nah, di pikiran ini kalau kita berada di zaman sekarang ini gitu kan, orang menyebutnya overthinking. Nah, di situ kita bisa lihat kan gitu kan bagaimana orang memikirkan sesuatu yang sebenarnya satu belum tentu terjadi. Yang kedua, kalaupun terjadi apakah memang dampaknya itu seperti yang dipikirkan atau tidak. Nah, itu dari pikiran. Jadi overthinking, kemudian juga memandang segala sesuatunya dengan hal yang negatif. Ketika bertemu orang-orang baru, kemudian ketika menghadapi situasi kondisi tertentu yang ada pikirannya negatif terus. Nah, ini yang membuat jadi semakin membuat tidak nyaman gitu kan, emosinya, perasaannya, pikiran, karena dia ngerasa bahwa apa sih gitu kan, kok semuanya di mata saya tuh jelek gitu kan, akan terjadi hal-hal yang buruk. Nah, ini dari pikirannya sebenarnya, dia sedang bermain dengan pikirannya sendiri. Kalau misalkan orang itu terus berpikiran negatif nih Kak, nanti itu bakal kejadian nggak apa yang dia pikirin? Oke, jadi sebenarnya ini bisa dikaitkan dengan ketika kita memikirkan hal positif ya, gitu kan. Nah, ini perlu dibedakan sebenarnya. Jadi ketika kita memikirkan hal positif, banyak orang itu terlaksana karena dari sana ada dorongan untuk bisa melakukannya. Contoh, ketika seorang siswa misalkan, saya harus bisa nih gitu kan, besok ulangan besok harus bisa nilainya dapat 100. Ketika dia berpikiran seperti itu, nah dia tuh akan memacu dirinya untuk mau belajar. Karena apa? Karena dia, oh iya gitu kan, dalam pikirannya saya harus nilainya 100 nih misalkan. Jadi dia terpacu untuk belajar. Nah, untuk hal yang negatif sebenarnya dikatakan akan terjadi, ya tidak ada yang tahu, dan kemungkinan besar juga tidak gitu kan. Belum tentu terjadi gitu kan. Itu hanya sebatas pikiran yang ada di dalam orang tersebut gitu kan. Yang kita lihat itu ada dampaknya. Jadi bukan bakal terjadi atau tidak, tetapi dampaknya terhadap sesuatu. Contoh misalkan, kalau misalkan seorang mahasiswa ketika akan menghadapi dosen pembimbing misalkan membahas skripsinya gitu kan, dia berpikir bahwa aduh kayaknya saya salah deh, padahal belum tentu kan. Tapi dampaknya adalah dia semakin tidak nyaman dengan perasaan itu. Semakin tidak nyaman, kalau sudah tidak nyaman, ya dia jadinya terganggu aktivitasnya.
tidak produktif gitu kan. Mungkin bisa jadi semalaman nggak tidur. Kalau nggak tidur berarti dia terganggu juga gitu kan kesehatannya. Jadi yang dilihat adalah dampak dari pikirannya. Jadi kalau momen kejadiannya atau tidak itu belum tentu, tapi memang bisa jadi sih memang ini salah gitu kan. Cuman kan ya udah aja gitu kan, kalau salah ya salah. Cuman kalau misalkan kita menghadapi suatu situasi seperti tadi, akan menghadapi pembimbing misalkan. Oke, kita sudah menyiapkan bab 2 misalkan, kemudian ada yang salah, ya udah salah gitu kan. Tapi kalau dari sebelumnya, jauh sebelumnya bertemu pembimbingnya baru minggu depan, kita nyusunnya 2 minggu sebelumnya. Tapi ketika kita punya pikiran negatif, selama 2 minggu kita akan tersiksa. Oh, gitu kan? Nah, beda dengan halnya, ya udah saya sudah mencoba, coba deh tinggal saya menghadap pembimbing, kalau salah, ya udah salah, saya perbaiki. Bedanya tadi, ada yang memang selama menjalani masa 2 minggu itu santai, ada yang memang wah tidak nyaman banget gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Betul. Oke, berarti kalau misalkan kita berpikiran positif, itu berarti akan ngebuat kita menjadi vibe-nya positif. Ya, betul. Dan sebaliknya itu akan ngebuat kita jadi negatif ya. Iya, betul. Pokoknya terlepas dari kondisi apapun yang akan terjadi nanti, ketika kita membangun dari awalnya itu positif dulu, oh ya udah, bangkitnya pun akan lebih mudah dibandingkan kita sudah persiapan menghadapi dosen 2 minggu, 3 minggu sebelumnya dengan pikiran negatif, dengan overthinking. Ketika terjadi sesuatu dengan yang apa yang dipikirkan beneran terjadi nih, gitu kan dari dosen pembimbingnya, bangkitnya akan lebih susah dibandingkan dengan yang dari awal sudah positif. Oh iya salah, oke perbaiki. Tapi kalau udah dari awal negatif, malas. Gitu kan, apa sih udah gitu kan, lepas dulu aja gitu kan, ini skripsinya. Diarahnya ke sana gitu kan ya. Oke. Jadi seperti mengawal sampai nanti pas hari kejadiannya. Kejadiannya seperti apa? Ya udah, memang itu terjadi seperti itu. Cuman kan beda rasanya. Oke guys, intinya jangan netting dan overthinking. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Masih ada lagi yang belum. Oh iya, aku kan lupa. baru satu aspek, kita 3 nih gitu kan ya. Nah, jadi baru pikiran ya, berkaitan dengan ciri-ciri gangguan kesehatan mental dilihat dari pikirannya. Yang kedua adalah dari perasaannya. Nah, di sini orang-orang yang memiliki gangguan gitu kan kesehatan mental, dia merasa bahwa hidupnya itu nggak berguna. Useless. Ya, putus asa gitu kan. Kemudian juga tidak ada rasa kepercayaan diri. Udah gitu kan, seperti ini gitu kan. Dia merasa orang yang paling menderita sedunia mungkin kan dibandingkan dengan orang lain gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan itu penyakit gitu kan, kesehatan mental tuh semakin menguat gitu kan, karena dia ngerasa bahwa apa yang terjadi, apa yang dihadapi itu semuanya merugikan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya harap. Nah, ini juga kan repot juga kalau kita berpikir tuh seperti itu. Jadi dari perasaannya tuh ngerasa kayak gitu kan, ngerasa bahwa ya saya tuh dunia nggak adil. ya udah nggak adil buat saya semuanya gitu kan. Nah, ini repot kan kalau misalkan kita berhadapan. Kadang kalau kita ngobrol dengan orang seperti itu juga kan ngerasa Ini orang iya kenapa? gimana gitu kan. Padahal kalau kita mau lihat lebih luas lagi gitu kan, Masih sebanyak banyak. yang lebih parah dari dia. Cuman kan kita nggak serta merta bilang gitu juga kan gitu kan. Kita juga cuman dalam hati kita. Nah, ini salah satu di antara contoh saja kalau memang dia merasa ada orang yang merasa hidupnya tuh nggak adil. Semuanya tuh saya tuh merasa orang paling menderita sedunia. Itu perasaannya. Kemudian ciri yang ketiga adalah berkaitan dengan fisiknya. Nah, di sini mulai terlihat ciri-cirinya, pola makan gak teratur, pola tidur istirahat tidak teratur gitu kan. Kemudian juga dia sangat tidak punya energi buat beraktivitas, malas banget gitu kan melakukan sesuatu. Jadi memang 3 aspek ini berkaitan. Ketika pikiran sudah menguasai gitu kan, pikiran negatifnya ditambah perasaan yang putus asa, jatuhnya apa? Ya udah dia nggak mau apa-apain, udah kok saya paling menderita kok. Jadi memang berkaitan. Nah, jadi 3 aspek ini ciri-ciri orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Semuanya saling berkaitan dan semuanya itu kita bisa lihat, tapi yang paling menonjol adalah yang ketiga gitu kan, ketika ya berlaku seperti itu. Berarti kalau misalkan ada orang yang memang kita pikir, oh dia beda, oh dia ada yang salah nih, kita harus bagaimana gitu ya? Iya. Oke. Jadi memang ketika kita melihat teman kita, saudara kita, kemudian kalau kita memang di dunia pendidikan, anak-anak didik kita gitu kan,
ada yang beda gitu kan, kita dekatin gitu kan. Stop blocking dulu, kita jangan memberikan stigma apapun dulu, jangan, tetapi kita dekati dulu, kita ajak bicara gitu kan. Karena orang-orang seperti ini dia susah untuk mendekati orang lain. Kita yang harus Iya, mendekat. kita yang harus mendekat, ajak bicara gitu kan. Ada yang mau diceritakan, kemudian tanyakan, ada yang bisa dibantu gitu. Kalau teman dekat pastilah gitu kan, dengan bahasa gitu ya, bahasa teman ya pastinya ya, disesuaikan gitu kan, biar gak kelihatannya formal banget, tapi tujuannya memang intinya kita niat membantu, seperti itu. Oke, itu tadi ciri dari seseorang yang mengalami gangguan mental ya guys. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pikiran, kedua perasaan, dan ketiga itu ada perilaku. Ketiga itu saling berkaitan ya. Nah, pokoknya kalau misalkan ada salah satu teman atau keluarga siapapun di dekat kalian yang emang dia itu ada something, kita itu jangan ngeblocking ya kak. Oke. Kita harus ngasih support, ngasih dukungan ke orang tersebut. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Oke, setelah Apa sih penyebab munculnya dari gangguan kesehatan mental? gangguan kesehatan mental itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan masalah atau tekanan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, dalam pertemanan, kemudian juga di tempat kerja, atau di setiap komunitas apapun. Jadi ketika di setiap komunitas tersebut ada masalah gitu kan, kemudian orang tersebut tidak mampu memanage dengan baik, yang ada jadi sumber stresor. Gitu kan. Jadi hal-hal yang ini kok terjadi seperti ini gitu kan, sampai dia bingung apa yang harus dilakukan. Jadi masalah sehari-hari itu bisa menjadi sumber stresor yang kalau kita tidak bisa memanage-nya dengan baik, ini juga lama-kelamaan ya akan rumit juga gitu kan. Sedangkan kan waktu terus berjalan, kita bertemu dengan hari esok lagi, ketemu hari esok lagi gitu kan. Masalah yang kemarin kita tidak berusaha untuk menyelesaikan akan bertemu lagi nih besok dengan masalah, akan semakin menumpuk, akhirnya ya bisa meledak juga. Ya, kalau misalkan tidak mencoba untuk menyelesaikan. Itu yang pertama, masalah sehari-hari. Yang kedua adalah lingkungan yang memang negatif bawahnya. Gitu kan. Toxic Iya, gitu kan. environment. Benar, ya. Jadi lingkungan yang negatif ini juga ternyata faktornya pengaruhnya besar banget, gitu kan. Faktor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental seseorang, gitu kan. Kalau orang tersebut tidak memiliki benteng yang kuat, gitu kan. Benteng dalam artian manajemen emosinya yang kuat, manajemen pikirannya kuat. Nanti muncul tuh kayak tadi ya, ciri-ciri yang di atas, pikiran negatifnya, overthinkingnya, gitu kan, ngerasa bahwa saya tidak dihargai, saya tidak berharga. Itu bermula dari lingkungan tadi yang negatif, gitu kan. Nah, jadi memang pengaruhnya besar banget buat kehidupan kita, gitu kan, buat faktor stresor kita adalah yang lingkungan negatif. Kemudian yang berikutnya yang menjadi faktor penyebab kenapa gangguan kesehatan mental bisa terjadi adalah faktor trauma yang terulang kembali. Artinya ada luka masa lalu. Ini sudah sembuh nih luka gitu kan. Cuman karena suatu momen tertentu kejadian lagi. Kebuka lagi. Iya, kebuka lagi, dan itu juga besar juga Kak pengaruhnya. Dan Kak. butuh proses lagi buat nyembuhin. Iya, betul, butuh proses lagi buat nyembuhin. Jadi memang ini diantara faktor yang paling umum ya bisa terjadi kenapa seseorang bisa ngerasa bahwa ini mentalnya kok saya nggak rasa lagi, pokoknya lagi nggak enak banget gitu kan. Tapi biasanya faktor ekonomi juga sangat berpengaruh ya kak. Faktor ekonomi berpengaruh, tetapi juga memang ini lebih kepada balik lagi sih ke orang yang menjalaninya gitu kan. Kalau emang dia bersyukur, Nah, gitu kan. Ada kekuatan di dalam dirinya, saya rasa itu tidak terlalu signifikan gitu kan untuk faktor ekonomi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih kak. Selanjutnya itu menurut salah satu artikel tentang kesehatan mental itu dikatakan bahwa banyak orang yang mendiagnose diri mereka sendiri kayak, oh aku kena bipolar nih, oh kayaknya aku kena ini deh. Itu menurut Kak Indra gimana nih kak?